bila mereka kalau tidak berdiri bukan laki-laki. Jadi saya harus berdiri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Pak Camat dan staf, yang saya hormati Pak Kapolsek, yang saya hormati yang mewakili dan Ramil, yang saya hormati Ketua Komisi, Wakil Ketua dan teman-teman anggota DPR, yang saya hormati tokoh masyarakat Pontian, yang saya hormati Pak Kadis yang luar biasa kembali ke kampung hari ini, ingin membantu juga masyarakat Pontian. Yang saya hormati bapak-bapak yang mewakili dari perusahaan. Ada berapa orang yang dari perusahaan? Berdua ya? Oh, bapak yang berdua. Artinya kalau ada yang perwakilan bukan putra daerah, saya semangat bicara. Tapi kalau ini perwakilan, ini orang-orang kita, sama aja kayak buang batu ini, tidak ada hasilnya. Tapi kalau ada orang yang perusahaan yang betul-betul dari perusahaan, kita semangat bicara. Jadi baik, atas kesempatan ini saya sebenarnya dari jadwal tadi ikut Komisi 2 di Sri Mulyo, tapi kemarin Pak Ketua Komisi bilang ayo ke Betian, ayo, karena memang Betian yang pertama sih bukan zona saya kalau zaman pemilihan, tapi kalau sudah jadi anggota DPR ini semua wilayah Kutai Barat menjadi zona kita semua. Tidak ada kita harus membela Kecamatan Damai. Artinya kalau kita lihat mereka tidak mematuhi, artinya peraturan pemerintah pusat, kendaraan yang dipakai adalah sesuai dengan standar. Tapi kalau kita lihat di sini, yang perusahaan ini pakai ini tidak sesuai dengan standar jalan, tidak sesuai standar, tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang mobilnya ini harusnya sekian ton tapi akan dimuat. Karena kalau mobil yang plat B itu kapasitas 23 ton, supaya Bapak Ibu Betian tahu 23 ton itu tidak sesuai kapasitas. Tapi nanti ada Pak Kadis, ada Pak Kabit bisa menjelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, kami sebagai wakil rakyat berhak memperhatikan itu. Jadi melalui kesempatan ini kami turun ke sini, dan tadi sangat jelas di jalan itu, jangankan Bapak Ibu yang dari Betian ini masyarakat, maaf kita ngomong masyarakat biasa, kami sama Pak Kadis sama anggota DPR teman-teman, mereka malah mau melawan kami. Mereka tidak mau mengalah. Kita minta tolong biar kami lewat, mereka malah masuk di jalan yang jelek. Tapi puji Tuhan hari ini emosi kami bisa ditahan. Kalau emosi kami tidak ditahan, Pak Polsek, kami bisa artinya bermain hakim sendiri, karena hukum sudah tidak terlalu mempan. Padahal saya paling tahu di Betian ini. Tahun 2018 saya lama kerja di Betian. Anti Betian ini sangat keras, luar biasa. Jalan logging Betian itu minta kita timbun pakai batu. Saya teteng uang 1,5 miliar beli batu di Haji Unai, timbun di Suakung. Itu jalan holding, Pak. Jalan yang dibuat perusahaan. Nah, kalau sawit ini kan tidak pernah membuat jalan, tapi dia tidak pernah mau berugi, artinya memperbaiki jalan. Jadi
kalau begini, ini kita berharap investasi ada di Kabupaten Kutai Barat, berharap investasi ada di Betian, tapi investasi yang sama-sama menguntungkan. Kalau investasi begini, kita jangan biarkan ini ada di Betian. Ini kan investasi mensengsarakan masyarakat. Tidak pernah masyarakat merasa sejahtera. Ada 1-2 orang saja, tapi lebih banyak yang menderita. Saya lihat di media sosial, di TikTok, bapak-bapak mau lewat, mobil terhalang. Tidak ada yang mau mengaku bahwa itu dia yang supirnya. Coba itu dibakar, Pak, sama masyarakat. Pasti itu kena dampaknya ke masyarakat, kena hukuman. Tapi masyarakat kan tidak bisa lewat, ditegur. Kalau sawit saya paling tahu kerjaannya. Dia kita tegur, iya dia bilang. 1 jam kemudian hilang. Contoh seperti yang pertemuan bulan lalu di Lamin, di stop rame-rame masyarakat Betian. Perusahaan harus memperbaiki jalan. Oh siap, membuat surat segala macam. Sudah prakteknya, begitu mereka jalan, alat-alat yang perbaiki jalan itu saya lihat sepanjang ini tidak ada. Padahal waktu itu saya dengar dari teman-teman, perusahaan siap membantu memperbaiki jalan, membantu mengirim batu. Begitu mereka kirim batu, mereka jalan tidak ada kirim. Contoh di sekolah darat. Di sekolah darat Pak Ketua Dewan tahan di situ hampir 1 minggu. Perusahaan membuat berita acara, saya ada berita acaranya, bahwa memperbaiki sampai ke simpang Jam Thomas. Begitu mereka jalan, besoknya alat yang memperbaiki itu belum sampai ke Jam Thomas, dibawa pulang. Hari ini saya tidak mau di Betian mereka bikin begitu. Kita harus ada sepakat Pak Camat hari ini dengan perusahaan. Perusahaan mencari untung, kita tidak mencari untung. Kita cuma cari jalan itu bagus. Kalau kita bisa sepakat hari ini perusahaan tidak boleh jalan sebelum dia perbaiki jalan. Setuju Pak, setuju. Saya mau ikut masyarakat di Betian menjadi orang terdepan menyuarakan ini. Artinya mereka harus perbaiki sampai betul-betul bagus, tidak ada larangan. Kalau mereka mau maksa pakai kendaraan yang besar-besar itu, kita tahan. Kalau mereka maksa pakai sekarang 8 ton standar jalan, ya nggak apa-apa. Karena tidak mungkin tenggelam terlalu dalam kalau mereka pakai kapasitas kecil. Tapi kalau mereka pakai 10 roda, saya ikut kalian yang tahan. Setuju, setuju. Betul Pak. Saya mau ikut. Dan ini harus kita suarakan ini. Ada namanya pansus sawit ini. Tadi malam saya ngobrol dengan Pak Nedi. Pansus sawit ini setiap Babinsa itu kan memonitor keadaan sawit, melapor kepada Koramil. Koramil akan bergabung dengan tim pansus. Ada Pak Babinsa di sini. Ada perintah demikian, Pak. Nah, jadi kita nanti tidak lagi namanya main-main. Kita bawa namanya tim ini, ngecek keadaan perusahaan ini. Apakah mereka menguntungkan masyarakat? Apakah tidak menguntungkan masyarakat? Kalau mereka tidak menguntungkan masyarakat, mulai dari plasmanya dicek sampai dengan kegiatan-kegiatannya ada tidak menguntungkan masyarakat. Nanti tim yang akan, karena mohon maaf Pak Kapolsek, di tim itu saya lihat tidak dilibatkan polisi, tentara yang dilibatkan, dan banyak sudah yang dilakukan oleh tim itu masuk. Babinsa disuruh monitor. Jadi tolong Pak, Bapak Babinsa ya, tolong Pak dilaporkan ini kepada Dan Ramil, dan supaya Dan Ramil melaporkan ini kepada Dandim. Dandim akan melaporkan ke Satgas ini. Kita tidak main-main ini. Kalau ini kita bikin main-main, besok-besok Betian tetap begini-begini aja. Betul Pak. Saya
di hati saya sebenarnya menangis lihat jalan begitu. Karena saya ini orang kampung, orang susah juga. Kalau jalan di kampung saya dibikin begitu, saya nggak sanggup. Dan minggu lalu saya panggil 2 PT yang ngangkut CPO ke Kampung Salai, itu jalannya sudah cor. Tapi saya harus suruh perusahaan timbun pinggir jalan karena jalan kecil. Banyak yang jatuh, banyak yang kecelakaan, dan ada yang meninggal jatuh karena jalan dicor, pinggirnya ditimbun. Disampaikan oleh Pak Supri, dari mana kami ambil tanah. Saya bilang kalian bisa ambil galian C, itu ilegal Pak Polisi. Untuk mereka timbun jalan mereka di dalam itu ilegal, galian C itu bisa. Kenapa untuk jalan umum ini tidak bisa? Mereka oke, sekarang punya izin dari pusat seandainya, kita nggak tahu. Tapi saya tahu dari Pak Kabit, untuk di daerah Kabupaten Kutai Barat mereka tidak ada izin untuk angkutan barang khusus. Sekarang mereka ini oke, di jalan nasional. Mereka dari Jam Thomas jalan kabupaten. Di situ Pak Kadis tidak tahan di situ. Kami DPR ikut. Saya sudah bilang sama Pak Ketua kemarin, kalau Pak Ketua mau tahan saya ikut. Arti kita ini tidak memeras perusahaan. Kita ini mau perusahaan ini berbakti kepada yang tempat mereka investasi. Jangan cuma mereka investasi membawa hasil yang tidak ada dampaknya bagi masyarakat. Ini perusahaan ini saya yakin tidak ada dampak sama sekali, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Mereka pakai mobil pengangkut ini plat B. Ini kan bayar pajaknya belum tentu itu bayar pajak. Apalagi yang plat BK itu saya yakin tidak ada itu bayar pajak. Jadi tidak ada pemasukan kabupaten, tidak ada pemasukan Provinsi Kalimantan Timur, tidak ada pemasukan ini ke negara, karena itu tidak pasti akan bayar pajak. Jadi itu nanti Pak Camat kita bentuk tim, Pak Kadis juga, kita cek keadaan itu. Nanti kita ini mau mencari PAD Kabupaten Kutai Barat, mau ditingkatkan. Tapi kalau mereka bekerja begitu, tidak terjadi PAD Kabupaten Kutai Barat. Tadi saya ngomong dengan Pak Ketua Komisi, kita ada SDM ke Samarinda, kita menghadap gubernur supaya gubernur membuat kayak di Kalimantan Tengah yang beroperasi harus plat KH supaya ada pemasukan. Kita minta gubernur nanti segera membuat surat itu. Dan saya dari fraksi Golkar sama teman-teman akan menghadap segera gubernur, dan kita minta ini selalu segera dibaiki. Jadi kalau kita hari ini bisa sepakat, hari ini perusahaan itu menginformasikan bahwa tidak ada lagi pengangkutan sebelum minimal jalan dari sini sampai ke Simpang Kalteng itu yang bagus. Itu minimal itu. Karena saya lihat akses dari kecamatan ini ke luar itu yang sangat banyak, sangat luar biasa. Ya kalau mereka mau pakai kapasitas 8 ton, kita kasih dulu. Kita bukan tutup semua. Tapi kalau mereka pakai 10 roda, kita tahan. Dan kita tadi minta penjelasan dari perhubungan dengan kapasitas yang begitu. Dan kalau ini Pak Kadis setuju, kita Senin agendakan ketemu Pak Bupati supaya membuat surat bahwa yang 10 ton, yang roda 10 jangan dulu operasi. Kalau saya lihat perusahaan ini buta tuli ini. Kenapa saya berani bilang buta tuli? Pak Bupati membuat surat dari tanggal ini sampai tanggal 7 tidak boleh ada operasi CPO karena arus lebaran. Tapi perusahaan ini tetap lalu lalang. Hampir saya ditabrak di depan hit karena dia menghindar lubang. Saya kalau udah bawa anak saya kejar memang. Tapi karena saya bawa anak antar sekolah, saya tidak kejar. Karena itu dilarang untuk produksi selama arus lebaran. Ada surat bupati tidak diindahkan.
nanti kita minta Pak Kadis, Bupati membuat surat edaran lagi. Kalau mereka tidak mengindahkan itu, kita bikin hukum rimba. Kita yang tahan. Pak Polisi, izin kami tahan. Artinya ini untuk keselamatan, untuk kebaikan di Bentian besar. Kalau ini kita diam saja, ya tidak akan baik jalan itu. Boleh kalian catat saya ngomong hari ini. Kalau mereka ini kita tahan, suruh baiki, mereka baikin satu titik, besok jalan kembali. Tapi kalau mereka ini kita cut semua, nggak boleh jalan 10 roda. Mulai besok kita panggil dari Polres, dari Samsat, cek apa kelayakan unitnya mereka, perhubungan, cek ini kirnya mereka ini layak nggak unit mereka ini jalan di jalan kita yang kelas 3 ini. Kalau tidak layak, kita tidak melanggar hukum menahan itu. Kita adalah wakil rakyat, berhak untuk membantu penegak hukum menyuarakan itu. Harus kita tegakkan itu. Tapi nanti akan kita sepakati bersama bagaimana jalan terbaik. Kalau perusahaan tidak mau, ya kita mohon izin sama Kapolsek. Kita kasih waktu 1 minggu, 1 minggu enggak. Saya bawa anggota DPR ke sini untuk tahan sama-sama. Apa Pak Sebek siap? Siap. Ya. Kita yang DPR tahan ini. Kalau mereka mau lapor anggota DPR, silakan. Karena kebiasaan perusahaan ini sedikit lapor Polres, lapor polisi. Kita lapor ke Satgas, kita lapor ke Menteri, kita lapor ke Prabowo bahwa investasi ini tidak ada dampak. Karena jelas perintah Presiden investasi harus ada dampak untuk daerah tertentu. Kalau tidak ada dampak, untuk apa kita mempertahankan investasi begini? Kita cek semua kalau sudah begitu, cek HGU-nya, cek plasmanya di mana. Kalau itu tidak ada, ya untuk apa kita pertahankan? Jadi saya kira itu saya harus keras bicara hari ini karena saya kasihan masyarakat di Bentian. Bukan saya ini bicara untuk saya bicara untuk atas nama masyarakat. Saya wakil masyarakat, wakil rakyat yang mau ini lebih baik daripada hari ini. Itu aja bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan teman-teman lagi. Tinggal kesepakatan, nggak usah kita diskusi panjang kalau begitu kan. Betul. Karena itu aja intinya. Betul. Terima kasih. Harus diminta, karena nanti kita akan buat surat. Kalau sampai 1 minggu tidak, maka kita akan demo. Itu dasar hukum. Kita bikin surat, nanti suratnya kita bawa ke Polres, bawa ke Pak Bupati, bahwa kita menyuarakan dengan aturan-aturan itu supaya kita bekerja ada baik hukumnya juga. Itu aja saran saya. Terima kasih.